Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Lestari dari kelas Indralaya, NIM 06141182025005. Baiklah, pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara model, pendekatan, dan teknik supervisi. Yaitu yang pertama mengenai model supervisi yang dikutip oleh Mas tahun 2019 secara normatif dan teoritis. Model supervisi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama model supervisi konvensional, di mana cara kerja model supervisi ini yaitu dengan mencari-cari maupun menemukan kesalahan orang lain. Lalu yang kedua yaitu model supervisi artistik, yaitu dalam model ini supervisor selalu mengapresiasi apapun yang ia lihat, ia rasakan maupun yang ia amati dalam proses pembelajaran. Nah, di sini supervisor akan menyampaikan komentar dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Lalu yang ketiga yaitu model supervisi klinis. Dalam model supervisi ini data yang diperoleh merupakan hasil dari pengamatan secara langsung, sehingga supervisor dapat menganalisis hal apa saja yang menjadi kendala guru dan akan memberikan solusi terhadap tindak selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu model supervisi ilmiah, di mana model ini dilakukan secara berencana dan kontinu. Sebagai contoh misalnya, sebelum melakukan pengamatan, supervisor akan memberitahukan kepada guru bahwa ia akan melaksanakan observasi secara langsung, dan supervisor akan menyampaikan aspek-aspek apa saja yang akan ia amati ketika akan melakukan pengamatan. Lalu setelah itu supervisor akan mengetahui persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran, baik itu dari rancangan, media pembelajaran, sampai ke teknik evaluasi yang akan digunakan oleh guru. Lalu pada model supervisi ilmiah ini, supervisor akan mencatat hasil pengamatan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada tambahan apapun, sehingga hasil data tersebut dapat terjamin secara aktual. Kedua, mengenai pendekatan supervisi. Pendekatan supervisi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada directive approach. Pendekatan supervisi ini digunakan dengan cara supervisor memberikan arahan secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan directive approach ini tunjukkan kepada guru yang tidak bermutu ataupun guru yang acuh terhadap proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu ada non-directive approach, di mana pendekatan ini dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh yaitu ketika supervisor selesai melakukan pengamatan di suatu kelas, supervisor akan meminta guru menyampaikan apa saja kendala yang ia hadapi dan apa saja permasalahan yang ia hadapi dalam proses pembelajaran. Lalu setelah itu baru supervisor memberikan komentar mengenai apakah benar permasalahan yang guru hadapi dan maupun apakah sudah cocok dengan solusi yang diberikan oleh guru, dan supervisor juga akan memberikan motivasi penguatan agar guru dapat terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas dirinya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada collaborative approach, di mana pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif sebagai pendekatan baru. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru-guru bersepakat untuk menetapkan struktur dan kriteria untuk melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu mengenai teknik supervisi. Teknik supervisi merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi dalam melakukan perbaikan pengajaran agar sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Dalam teknik supervisi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama teknik supervisi individual atau yang bersifat perseorangan. Nah, dalam teknik supervisi individual ini terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu ada kunjungan kelas, di mana kepala sekolah akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam teknik kunjungan kelas ini, supervisor atau kepala sekolah dapat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu maupun tidak melakukan pemberitahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu observasi kelas. Observasi kelas ini sama saja seperti kunjungan kelas tadi dan juga menggunakan instrumen penilaian berupa checklist evaluasi dan checklist aktivitas mengenai hal-hal apa saja yang timbul dari siswa maupun guru. 3 yaitu pertemuan individual, dapat berupa dialog maupun percakapan atau bertukar pikiran antara supervisor dan guru maupun guru dan guru guna untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada kunjungan antar kelas, di mana guru akan melakukan kunjungan antar kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Nah, namun dalam teknik ini supervisor akan benar-benar menseleksi guru yang akan dikunjungi dan guru yang akan mengunjungi guna mendapatkan pengalaman maupun pengamatan secara langsung sehingga dapat menjadikan acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yaitu yang terakhir ada menilai diri sendiri. Dalam teknik ini artinya yaitu guru harus benar-benar mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan yang ia miliki dalam melakukan proses pembelajaran sehingga guru dapat melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri untuk memperbaiki kinerjanya dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat mengukur sebatas mana kemampuannya dalam mengajar. Selanjutnya yaitu yang kedua, teknik supervisi kelompok, di mana teknik supervisi ini dilakukan untuk 2 orang ataupun lebih. Dapat berupa rapat atau meeting, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran ataupun pelatihan-pelatihan, dan dapat juga berupa seminar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada teknik supervisi langsung. Dapat dilakukan oleh guru untuk menyampaikan kendala atau permasalahan yang sedang ia hadapi dan meminta solusi terhadap supervisor. Dan juga dapat supervisor menyampaikan harapannya secara langsung kepada guru. Sekian itu saja mengenai penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.